Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzana Zaz SPD, CGP Angkatan 9, SDN Pondokopi 02 Pagi, Jakarta Timur. Pada tugas 1.4.a.6 ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tiga tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati karena proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi pada restitusi guru harus memahami alasannya dan sadar bahwa setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kasus 1. Christian marah ke temannya Fadlan karena Fadlan mengambil diam-diam buku PR-nya dan mencontek PR matematika. Wah, sebentar lagi pengen pelajaran MTK. Untung aku sudah menyelesaikan PR MTK. Berdua. Untung PR aku sudah selesai. Aku harus nih mau ganti dulu di akhir. Enak sekali ya tuh di kantin di akhir. Belum minggu coba. Kamu tuh kenapa menyantai? Aku bikin PR, aku kan PR kan dikerjain di rumah. Kamu ini malah nyontek. Oh, udah. Ya udah dong. Jangan nyontek, bilangin guru ya. Udah mau apa sih ya? Udah bilangin guru. Ya. Penyelesaiannya, ya, tadi Bu dengar kamu bertengkar dengan Fadlan di kelas ya? Iya, Bu. Kenapa kamu bertengkar dengan Fadlan? Dia menyontek saya, Bu. Tadi kan saya taruh PR di meja. Terus saya ke kantin untuk membeli air. Terus sampai saya di kelas, dia sudah menyalahin PR saya, Bu. Dan sempat menyontek. Oh gitu. Terus apa yang kamu lakukan kepada Fadlan? Saya marah, terus saya melempar bukunya dan menunjuk dia. Iya. Ibu tahu, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut kepada Christian. Sampai kepada Fadlan, sampai kamu sebegitu marahnya dan memukul Fadlan. Iya, Bu, saya marah karena capek. Saya mau jalan PR di larut malam. Terus Fadlan tiba-tiba mencontek atau menyalin begitu saja. Iya, wajar kalau kamu marah, Christian. Kalau ibu jadi kamu pun, ibu bakalan marah. Bagaimana kita tidak marah ya? Kita sudah capek-capek mengerjakan PR, tiba-tiba dia dengan seenaknya mengambil buku kamu dan menyalin PR-nya. Nah,
kamu mungkin terlihat kuat telah memarahi Fadlan ataupun telah memukul Fadlan. Tapi hal itu merugikan orang lain loh, Christian. Iya, saya tahu. Coba kamu pikirkan, tindakan kamu yang marah-marah kepada Fadlan, apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar, Bu. Melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Keyakinan kelas saling menyayangi, Bu. Saya telah bertengkar sama Fadlan dan saya tidak menyayangi Fadlan, Bu. Dan saya membuat gaduh di kelas kita juga. Menurut kamu saling menyayangi itu penting tidak? Penting, Bu. Supaya kita saling menyayangi, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Untuk kedepannya saya akan lebih sabar dan menahan emosi, Bu. Iya, baik. Baik Christian, Ibu harap kamu harus bisa menahan emosi dan lebih sabar lagi untuk kedepannya ya. Baik, Bu. Apa yang akan kamu lakukan terhadap Fadlan setelah kejadian ini, Christian? Saya akan meminta maaf ke Fadlan dan saya akan mengajak dia. Iya, baik. Bagus sekali Christian. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri ya. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi dan kelas kita lebih kondusif. Iya, baik. Sekarang silakan kamu ke kelas. Salin dulu. Kasus 2. Jihan meledek Rahel karena Rahel memperoleh nilai yang kurang bagus yaitu 50. Karena ledekan Jihan tersebut, Rahel sedih dan menangis. Alhamdulillah aku nilai ulangan dapat 100. Aku penasaran nilai Rahel berapa. Rahel, kamu nilai ulangannya berapa? 50. Ini masa nilainya 50? Kayak aku dong 100. Kamu gak belajar ya semalam? Makanya belajar biar kamu bisa nilainya 100 bukan 50. Ini sono belajar. Rahel dapat 50. Rahel dapat 50. Ya. Penyelesaiannya, Ibu dengar tadi dari ketua kelas kamu membuat Rahel menangis ya? Saya hanya bercanda, Bu. Bercanda kenapa? Kok hanya bercanda sampai membuat Rahel menangis? Soal pembagian nilai ulangan tadi saya melihat Rahel hanya mendapatkan nilai 50, sedangkan saya mendapatkan nilai 100. Seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Rahel? Kemudian saya bilang ke Rahel, kamu gak belajar ya, aku cuma mendapatkan nilai 50, makanya kamu jangan malas. Belajar sana aja sambil ketawa. Saya cuma bilang gitu, Bu. Oh, jadi kamu meledek Rahel karena Rahel nilainya lebih kecil dari kamu. Iya, Bu. Saya hanya menunjukkan pada Rahel dan teman-teman kelas bahwa saya lebih pintar dari Rahel agar teman-teman bangga pada saya. Iya, Ibu paham tindakan kamu itu jihad. Setiap orang memang ingin menunjukkan rasa penguasaan terhadap orang lain. Karena memang itu adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Iya, Bu, saya kebablasan meledek Rahel. Iya, mungkin kamu ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa kamu lebih pintar daripada Rahel. Tapi tindakan kamu itu telah merugikan Rahel, Jihan. Iya, Bu, saya tahu. Coba kamu pikirkan, tindakan kamu yang meledek Rahel sampai menangis itu apakah sudah melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Keyakinan kelas saya menghargai, Bu. Saya tidak menghargai Rahel yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya melihat kekurangan pada Rahel sehingga saya meledeknya. Padahal Rahel punya kelebihan di bidang lainnya, Bu. Iya, benar sekali Jihan. Menurut kamu saling menghargai itu apakah perlu kita tanamkan di kelas kita? Perlu, Bu. Kenapa? Supaya antara kita tidak terjadi pertikaian yang mengakibatkan merugikan orang lain, Bu. Iya, benar sekali Jihan. Kedepannya Ibu harap kamu mampu untuk saling menghargai terhadap orang lain
Kita semua sama loh, ciptaan Tuhan, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada yang merasa lebih pintar dan tidak ada yang tidak merasa tidak pintar. Iya, baik Bu. Ya. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan terhadap Rahel? Saya akan meminta maaf pada Rahel Bu, dan saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Iya, bagus sekali Jihan. Semoga setelah kejadian ini dan setelah kamu mensosialisasikan ke teman, tidak ada lagi di kelas kita yang tidak saling menghargai ya. Baik Bu. Iya, Ibu harap kamu dengan Rahel dapat berteman seperti biasanya. Iya Bu. Iya. Sudah selesai kasus kamu dengan Rahel ya? Silahkan kembali lagi ke kelasnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian dari kelas 6A. Saya senang sekali diajak Bu Fauzana untuk menyelesaikan masalah saya dan teman saya di kelas. Saya jadi tahu kesalahan saya. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya kesalahan saya tidak terulang lagi. Ternyata saya harus menahan emosi, tidak membuat gaduh di kelas, dan saling menyayangi sesuai dengan kesepakatan di kelas yang sudah kami rancang. Semoga kedepannya saya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan dari kelas 6A. Saya senang berdiskusi dengan Bu Fauzana untuk menyadarkan saya atas perilaku yang saya lakukan terhadap teman saya. Saya tidak boleh egois untuk memenuhi kebutuhan dasar saya, tetapi merugikan orang lain. Seharusnya kita saling menghargai agar tercapai kenyamanan di kelas. Semoga ke depannya saya dapat memenuhi semua keyakinan yang ada di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat.